Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Pendeta, saya ingin bertanya tentang Golgota. Golgota itu adalah tempat tengkorak. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang pertama, mengapa tempat itu disebut tempat tengkorak? Apakah di sana ada banyak tengkorak, Pak? Yang kedua, saya mendapatkan informasi bahwa di Israel sekarang ini ada dua tempat yang adalah Golgota. Pertanyaannya, bagaimana bisa Yesus disalibkan di dua tempat sekaligus? Mohon jawaban dari Bapak Pendeta. Ya, saudara-saudara, menurut Alkitab bahwa Yesus disalibkan di sebuah tempat yang bernama Golgota, dan artinya Golgota itu dari bahasa Ibrani Golgolet, itu artinya tengkorak. Maka bukit Golgota itu dikenal juga sebagai bukit tengkorak. Dalam bahasa Latinnya itu adalah Kalvari, ya. Nah, memang di Israel itu ada dua tempat yang diidentifikasi sebagai Golgota. Tapi itu tidak berarti bahwa Yesus memang mati disalibkan di dua tempat. Kan tidak mungkin Yesus disalibkan di dua tempat. Ini karena versi yang berbeda. Golgota yang mana? Nah, orang-orang Ortodoks dan orang-orang Katolik itu mempercayai bahwa lokasi Golgota sebenarnya itu ada di sebuah gereja, yaitu Holy Sepulchre Church, ya, gereja makam kudus. Itu versi Golgota, versi orang Ortodoks dan orang Katolik. Sedangkan orang Protestan itu lebih mengacu kepada Golgota yang ditemukan oleh Jenderal Charles Gordon. Makanya disebut sebagai The Gordon Calvary. Calvary-nya Gordon yang dikenal sebagai Garden Tomb. Jadi memang ada dua. Nah, saya sendiri secara pribadi telah mengunjungi dua tempat ini. Nah, memang dari sisi tradisi Holy Sepulchre Church itu lebih dipercaya sebagai tempatnya atau Golgota Yesus mati, ya. Tetapi dari beberapa penemuan-penemuan terkini juga kita tidak bisa mengabaikan Garden Tomb. Karena apa? Karena di dalam Garden Tomb ini itu ditemukan kuburan yang sudah tua, ya. Kuburan sudah tua, dan itu bisa diidentifikasi sebagai kuburannya Yusuf Arimatea, tempat Yesus dikuburkan. Ya, nanti sebentar akan saya tunjukkan karena saya kebetulan lagi ada di Garden Tomb pada saat ini. Nah, kuburan itu telah berumur kira-kira 2000 tahun sesuai dengan zaman Yesus. Juga di lokasi Garden Tomb itu juga ditemukan sebuah sumur tua. Sumur tua yang sudah berusia 2000 tahun yang digunakan untuk sebuah taman yang ada di sini. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus yang bangkit itu bertemu dengan Maria Magdalena itu mengira dia penunggu taman, maka cocok. Nah, lalu yang berikut adalah apa artinya Golgota, Golgolet itu bukit tengkorak. Ada yang mengatakan bahwa tengkorak Adam ditemukan di tempat itu, ya. Tapi jelas bahwa itu hanyalah sebuah dugaan saja yang tidak ada dasarnya. Ada juga yang mengatakan bahwa karena di tempat ini ada banyak tengkorak karena banyak orang disalib di sana, lalu tidak dikubur, lalu tengkoraknya berserakan. Tapi itu juga kurang kuat. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi mayat itu adalah sesuatu yang najis, dan itu bisa menajiskan mereka. Karena itulah mereka tidak mungkin membiarkan mayat itu tidak dikubur dan hanya
sembarangan saja terlempar di sana, karena itu akan menajiskan mereka. Jadi yang paling memungkinkan itu adalah bahwa disebut sebagai Golgota, Bukit Tengkorak, karena memang modelnya atau bentuknya itu seperti tengkorak. Nah, karena saya sekarang ada di Garden Tomb, saudara bisa melihat bukit ini, ya. Ini memang sudah hancur bagian hidungnya, tetapi kalau dilihat sebenarnya dia mirip dengan sebuah tengkorak sebenarnya, ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau dulu ada matanya dan ada hidungnya, itu yang bagian sana, ya. Dan kalau masih bagian hidungnya masih ada, maka itu betul-betul nampak ada dua biji mata dan juga ada hidungnya, jadi nampak seperti tengkorak. Tapi sekarang ini karena erupsi alam sehingga akhirnya sudah runtuh. Nah, dengan adanya bukit yang berupa tengkorak, ada penemuan sumur dan taman yang berusia 2000 tahun, juga ada kuburan yang berusia 2000 tahun, maka dipercaya bahwa itu merupakan Golgota yang sesungguhnya, atau yang lebih dapat dipercaya itu adalah yang versi Garden Tomb ini. Nah, inilah kuburan tua yang saya sebutkan tadi di Bukit Batu, ya, dan ini telah berusia kira-kira 2000 tahun, ya. Dan kuburan inilah yang diidentifikasi sebagai kuburan Yusuf Arimatea, di mana mayat Yesus dibaringkan di sana, ya. Jadi dengan data-data semacam ini, maka memang lebih diterima, atau minimal menurut saya lebih dapat diterima, bahwa ini Garden Tomb ini adalah lokasi Golgota yang sebenarnya. Walaupun juga kita tidak mengabaikan Holy Sepulchre Church juga, karena ada dukungan tradisi yang cukup besar di sana, ya. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan tempat. Yang paling penting sebenarnya adalah kita percaya Yesus mati disalib di Golgota, juga sudah dibangkitkan, dan kuburnya, buktinya adalah kuburnya kosong. Jadi dalam hal ini baik Katolik, Ortodoks, dan Protestan, kita mempunyai iman yang sama terhadap kebangkitan Kristus. Soal tempatnya itu adalah urusan kesekian, tapi yang penting adalah kita mempunyai suatu kesamaan atau suatu kepercayaan yang sama, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah mengalahkan maut dan dibuktikan dengan kubur yang kosong, ya. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.